Oke, sudah bisa kita mulai sekarang, Mbak. Kita mulai aja ya. Halo. Oke. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang minggu lalu, yaitu tentang pengendalian sosial. Sebenarnya bahasan kita minggu lalu sudah selesai untuk seluruh pengendalian sosial, karena di pengendalian sosial itu tidak banyak yang perlu kita bicarakan. Nah, jadi di pengendalian sosial itu sebenarnya bukanlah hal yang sulit untuk dipahami, karena kita sendiri pun sudah mengalami pembahasan. Kita bisa mengalami secara langsung di dalam kehidupan sosial kita atau di kehidupan nyata. Nah, tapi untuk hari ini saya akan mengulang kita akan mengulang untuk mengingatkan kembali pokok pembahasan kita yang minggu lalu. Nah, di pengendalian sosial itu saya mau bertanya ini, masih ada yang ingat gak apa yang kita bicarakan di minggu lalu? Ada yang masih ingat? Coba. Nah, penyimpangan sosial. Nah, apakah minggu lalu kita berbicara tentang penyimpangan sosial? Coba. Coba jenis pengendalian sosial. Nah, coba Mbak Wahyu, jenis pengendalian sosial itu apa aja coba? Ada berapa jenis pengendalian sosial? Formal dan informal. Nah, kalau yang formal itu bagaimana? Nah, coba tadi kan ada kata Mbak Wahyu itu ada yang formal sama informal. Coba Mbak Fitri yang formal itu bagaimana dan informal itu bagaimana? Coba Mbak. Oke. Okay. Tapi kan PPT-nya kan saya share kan di apa di ini di grup. Berarti nggak dibuka ya? Nah, coba Mbak Lili jawab Mbak. Yang informal itu bagaimana? Yang formal itu bagaimana? Mas Ajar ada yang mau dikasihkan pendapat Mbak? Mas Ajar ada yang mau dikasih pendapat coba? Sama ini Mbak Widayanti, coba kasihkan dulu pendapatnya Mbak.
Oke. Widayanti masuk nggak kemarin kan? Masuk kan? Dibacakan PPT-nya Mbak. Oke. Coba Mbak Ika kasih pendapat dulu Mbak. Iya, informal itu contohnya iya, tokoh masyarakat. Ada yang lain? Nah, sifat pengendalian sosial itu ada berapa coba? Sifat pengendalian sosial itu ada berapa? Ada dua, yaitu yang ada yang namanya preventif dan ada yang bagaimana? Representatif. Nah, yang preventif itu bagaimana? Sifat pengendalian sosial itu ada dua, ada yang preventif sama ada yang represif. Nah, kalau yang namanya preventif itu semua bentuk pencegahan terhadap terjadinya gangguan-gangguan pada keselesaian antara kepastian dan keadilan. Sementara yang represif itu adalah pengendalian yang bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah terganggu karena terjadinya suatu pelanggaran. Jadi maksudnya di sini kalau yang namanya preventif itu penyimpangan atau pelanggaran terhadap norma-norma atau nilai-nilai sosial itu belum terjadi. Jadi di sebelum itu terjadi ada yang namanya sikap untuk mencegah atau yang namanya sikap pencegahan. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah memberikan nasihat atau memberikan namanya peraturan-peraturan. Nah, jadi yang kedua itu ada yang namanya represif. Nah, represif itu artinya itu penyimpangan atau pelanggaran-pelanggaran terhadap nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku itu sudah terjadi, istilahnya sudah dilanggar, sudah ada yang melanggar peraturan tersebut. Nah, jadi
Jadi karena itu maka adalah yang namanya suatu tindakan yang untuk mencegah kejadian itu atau pelanggaran itu terulang kembali. Contohnya apa? Contohnya adalah memberikan hukuman. Kemudian kalau yang namanya di dalam pengendalian sosial itu juga ada yang namanya ada prosesnya. Prosesnya itu ada dua macam. Yang pertama itu adalah persuasif dan yang kedua itu adalah koertif. Nah, kalau dikatakan di sini persuasif itu tidak ada kekerasan. Nah, jadi semua di dalam persuasif itu lebih mengutamakan yang namanya penyuluhan, memberikan nasihat-nasihat dan lain sebagainya. Nah, sementara di dalam koertif itu ada namanya tindakan kekerasan atau paksaan. Nah, gitu. Nah, kemudian kita kembali ke sini. Nah, jadi di hari ini sekali lagi saya ulangi, kalau yang namanya di dalam pengendalian sosial itu ada dua proses dalam pengendalian sosial. Nah, yang pertama itu adalah persuasif dan yang kedua itu adalah koertif. Nah, di dalam persuasif itu sekali lagi saya jelaskan, di dalam persuasif itu pengendalian sosial itu tidak ada yang namanya kekerasan. Artinya, di dalam pengendalian sosial yang bersifat persuasif ini dilakukan hanya melakukan penyuluhan ataupun memberikan nasihat dan adanya bimbingan dari orang yang lebih berpengalaman atau paham terhadap nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku tersebut. Kemudian, yang kedua itu adalah koertif. Nah, di dalam koertif itu berbeda dengan yang namanya persuasif, karena di dalam koertif kalau dikatakan tadi di dalam persuasif itu tidak ada kekerasan, beda halnya dengan koertif. Nah, di dalam koertif itu ada yang namanya tindakan kekerasan atau paksaan. Nah, gitu. Kemudian selain itu di dalam pengendalian sosial juga memiliki yang namanya dua sifat. Yang pertama itu adalah sifat preventif, yang kedua adalah sifat represif. Nah, kalau yang namanya sifat preventif itu semua tindakan sebelum pelanggaran atau penyimpangan itu terjadi sudah ada terlebih dahulu yang namanya mohon maaf ya, ini aplikasinya ini turun ini terkonek dan diskonek terus. Nah, sekali lagi saya ulangi, kalau yang namanya dari tadi saya ngomong ternyata ini nggak terkonek, maaf ya. Nah, kemudian saya ulangi, kalau yang namanya di pengendalian sosial itu ada dua sifat, ada yang namanya preventif dan ada yang namanya represif. Nah, kalau yang namanya preventif itu artinya seperti ini, saya kasihkan contoh. Nah, sebelum suatu pelanggaran atau penyimpangan sosial itu terjadi, ada yang namanya tindakan pencegahan. Nah, ada yang namanya tindakan pencegahan. Nah, pencegahan itu seperti apa? Nah, pencegahan itu contohnya adalah memberikan penyuluhan, memberikan nasihat, dan memberikan peraturan. Nah, yang kedua ada yang namanya represif. Nah, kalau yang namanya represif ini bentuk pencegahan ketika penyimpangan atau pelanggaran itu sudah dilakukan. Nah, maka untuk menghindari kejadian itu terulang kembali, maka adalah yang namanya hukuman, atau misalnya contoh hukumannya itu adalah penjara, rehabilitasi. Itulah contoh bentuk dari represif. Nah, itulah bentuk dari contoh represif. Nah, kemudian kita kembali ke sini. Nah, seperti yang saya katakan, kita bicarakan minggu lalu, kita sudah berbicara beberapa pengertian dari pengendalian sosial. Nah, kemarin minggu lalu saya sudah memberikan beberapa pengertian dari beberapa tokoh. Nah, jadi hari ini saya akan menambahkan pendapat dari beberapa tokoh mengenai dari pengertian dari pengendalian sosial. Nah, yang pertama itu ada pendapat dari Berger. Dia mengatakan bahwa pengendalian sosial itu adalah cara yang digunakan untuk menertibkan anggota masyarakat yang membangkang. Nah,
jadi di sini sudah jelas dari pengertian yang kita buat minggu lalu, bahwa yang namanya pengendalian sosial itu untuk untuk mengembalikan individu dari perbuatan-perbuatannya yang tidak sesuai dengan norma, yang tidak sesuai dengan norma dan kaidah-kaidah yang berlaku, sehingga lebih taat kepada peraturan dan aturan yang berlaku. Nah, kemudian ada lagi pendapat dari Rouchek. Nah, di sini dia berkata bahwa pengendalian sosial itu adalah proses terencana maupun tidak tempat individu yang diajarkan, dibujuk ataupun dipaksa untuk menyesuaikan diri pada kebiasaan dan nilai hidup kelompok. Nah, jadi di sini dia ada sifatnya, kita perlu menggarisbawahi bahwa di dalam pengendalian sosial itu ada yang katanya sifatnya itu diajarkan, kemudian ada lagi yang dibujuk, bahkan ada yang namanya dipaksa. Nah, dipaksa itu adalah termasuk dalam salah satu tadi contoh dari pengendalian sosial, masuk kepada golongan yang mana proses pengendalian sosial masuk kepada golongan yang bagaimana, golongannya yang kelompok yang koertif. Nah, kemudian minggu lalu juga kita sudah berbicara bahwa ada beberapa tujuan dari pengendalian sosial. Nah, di sini saya mengingatkan kembali apa sih yang sebenarnya yang menjadi tujuan-tujuan dari pengendalian sosial itu. Yang pertama itu adalah agar masyarakat mau mematuhi norma-norma sosial yang berlaku, baik dengan kesadaran sendiri maupun karena adanya paksaan. Nah, gitu. Jadi yang kedua itu ada lagi yang namanya agar dapat mewujudkan keserasian dan ketentraman di dalam masyarakat. Nah, jadi di sini di dalam pengendalian sosial itu diupayakan agar masyarakat itu sesuai atau hidup dalam kaidah-kaidah yang berlaku di tengah-tengah masyarakat tersebut. Nah, yang ketiga ada lagi yang namanya tujuan dari pengendalian sosial itu adalah bagi orang yang melakukan penyimpangan diusahakan agar kembali mematuhi norma-norma yang berlaku. Nah, jadi salah satu tujuan utama dari pengendalian sosial itu adalah mengembalikan orang-orang yang telah melakukan penyimpangan atau pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku kepada jalan atau aturan-aturan norma tersebut, sehingga tidak ada lagi yang namanya terjadi penyimpangan atau pelanggaran dari norma-norma yang berlaku. Nah, kemudian ada lagi beberapa jenis pengendalian sosial. Nah, ada yang namanya jenis pengendalian sosial. Nah, seperti yang kita bicarakan tadi di awalnya, bahwa yang namanya pengendalian sosial itu ada dua macam, yaitu ada yang formal dan ada yang non formal. Nah, kalau yang namanya di dalam pengendalian sosial yang formal itu dijalankan melalui lembaga-lembaga yang ada di dalam negara atau di dalam masyarakat. Contohnya apa? Lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan, lembaga pengadilan, lembaga adat dan lain sebagainya. Nah, sementara untuk pengendalian non formal itu adalah pengendalian sosial non formal dilakukan oleh pemuka masyarakat yang memiliki pengaruh yang penting. Nah, contoh pemuka masyarakat yang memiliki pengaruh yang penting ini siapa-siapa aja coba? Pemuka masyarakat yang mempunyai pengaruh yang penting ini siapa-siapa aja coba? Nah, ulama, ada lagi? Coba. Pak, kepala desa, tokoh adat. Nah, kalau misalnya orang-orang pebisnis itu termasuk gak? Bisa gak memberikan pengaruh di dalam masyarakat? Coba.
Bisa ya, bisa ya Mas ya. Nah kemudian kita lanjutkan lagi. Oke, nah jadi di sini ada yang namanya sifat-sifat dari pengendalian sosial. Nah, kalau dari sifat pengendalian sosial itu ada dua sebenarnya, ada yang preventif dan ada yang represif. Nah, coba saya tanyakan, preventif itu apa? Coba tadi saya sudah bicara tentang preventif. Coba yang preventif itu bagaimana? Nah, belum terjadi. Nah, adanya iya, mencegah. Ya, artinya sebelum kejadian atau penyimpangan-penyimpangan sosial itu terjadi, ada sikap mencegah atau ada tindakan pencegahan. Nah, contoh pencegahan itu apa coba? Contoh dari sikap tindakan pencegahan itu apa? Nah, memberikan penyuluhan, pembinaan, nasihat, apalagi. Kalau memberikan peraturan ada nggak? Adanya peraturan itu termasuk tindakan preventif nggak? Termasuk nggak? Preventif termasuk ya. Nah, kemudian yang represif. Nah, kalau yang represif itu bagaimana coba Mbak? Kalau yang namanya tadi represif itu bagaimana? Sudah terjadi ya. Jadi yang namanya penyimpangan sosial itu atau pelanggaran terhadap norma dan nilai itu sudah terjadi. Nah, untuk menghindari hal yang sama terjadi, maka apalah yang diberlakukan coba? Untuk menghindari itu terulang kembali, apa yang dilakukan coba? Adanya hukuman iya, adanya hukuman. Contohnya adalah misalnya pembunuh di penjara, atau kemudian pencuri juga di penjara, orang yang menggunakan narkoba direhabilitasi dan lain sebagainya. Oke, kemudian ada lagi yang namanya proses dari eh, pengendalian sosial itu. Nah, ada dua, yaitu persuasif sama koersif. Yang persuasif itu bagaimana coba, Mbak? Yang adanya tindakan kekerasan di manakah itu? Apakah di persuasif atau di koersif? Coba. Ada tindakan kekerasan katanya. Di manakah itu? Di persuasif atau di koersif? Koersif. Nah, koersif itu apa itu, Mbak? Coba. Nah, ada kekerasan atau paksaan. Nah, sementara yang persuasif bagaimana? Tidak kekerasan. Contoh dari persuasif apa, Mbak? Mas. Nasihat. Ada lagi? Penyuluhan, peraturan dan lain sebagainya. Nah,
Kemudian di koersif itu dibagi lagi menjadi dua bagian. Nah, selain tadi prosesnya apa ini tadi, proses pengendalian sosial itu kan ada dua, ada yang namanya persuasif sama koersif. Nah, sementara koersif itu dibagi lagi menjadi dua, ada yang namanya konklusi dan apalagi satu lagi, konklusi dan apalagi satu lagi, coba ada yang masih ingat nggak? Konklusi dan ayo yang masuk minggu lagi persuasi. Nah, kemudian yang konklusi itu bagaimana coba? Nah, jadi kalau yang namanya di koersif itu dibagi lagi, kalau yang namanya proses pengendalian sosial yang koersif itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu konklusi dan persuasi. Nah, di dalam konklusi itu dikatakan, kenapa dikatakan konklusi itu karena keadaan yang sengaja diciptakan untuk sekali lagi saya ulangi, keadaan yang sengaja diciptakan sehingga seseorang terpaksa menuruti atau mengubah sifatnya untuk menghasilkan suatu kepatuhan yang sifatnya tidak langsung. Jadi ini sengaja dibuat, maksudnya di sini dia sengaja dibuat sesuatu atau sesuatu sehingga seseorang itu terpaksa harus mematuhinya gitu. Contohnya apa? Diberlakukannya denda bagi pengendara sepeda motor yang tidak memakai apa? Yang tidak memakai, diberikan sanksi denda kepada pengendara sepeda motor yang tidak memakai sepeda motor, ya kan? Yang tidak memakai sepeda motor, ya kan, Mbak? Sepeda motor atau helm? Coba. Jadi kalau pakai helm gak ada sepeda motornya gimana, Mbak? Ya benar ya, bagi yang tidak memakai sepeda motor ataupun tidak sepeda motor yang tidak memakai helm. Nah, ataupun tidak memiliki surat-surat kendaraan yang lengkap. Nah, yang kedua ada yang namanya persuasi. Nah, ada lagi yang namanya persuasi. Nah, di dalam persuasi ini itu suatu cara menanamkan atau mengamalkan norma secara berulang-ulang. Nah, sehingga orang akan mengubah sifatnya sesuai dengan yang diinginkannya. Nah, biasanya sih di dalam persuasi ini biasanya orang yang selalu diisi atau dinasihati dengan hal yang sama tentu akan bosan, ya kan? Sehingga terkadang karena kebosanannya itu capek dinasihati, maka dia pun berinisiatif untuk mengubah kebiasaannya. Nah, contohnya itu adalah penyuluhan berulang-ulang tentang bahaya narkoba gitu. Iya. Oke, ada yang mau ditanya di sini tentang sifat-sifat pengendalian sosial dan proses pengendalian sosial? Silakan bertanya. Oke. Oke. Nah, ini tadi sudah kita bahas, kita sudah bicarakan. Cuman di sini kita baca lagi ya. Nah, contohnya sini, pengendalian sosial preventif. Nah, pada pengendalian sosial yang bersifat preventif, usaha dilakukan sebelum terjadi pelanggaran. Nah, tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya perilaku menyimpang. Contohnya, memberikan nasihat kepada anak agar tidak mengebut di jalan. Nah, yang kedua, ada lagi yang represif. Nah, pengendalian sosial yang represif dilakukan apabila telah terjadi pelanggaran dan supaya keadaan pulih seperti sedia kala. Contohnya, seorang lalai untuk membayar hutang, kemudian diadukan ke pengadilan. Selanjutnya pengadilan menjatuhkan hukuman supaya ia membayar kembali hutang tersebut disertai dengan dendanya. Nah, itulah contoh dari represif.
Nah, kemudian pengendalian sosial gabungan. Nah, di pengendalian sosial gabungan ini merupakan gabungan antara cara pengendalian sosial preventif dan pengendalian sosial represif. Contohnya, diberlakukannya piket-piket di sekolah yang dimaksudkan untuk mengawasi dan mencegah siswa agar tidak bolos pada saat jam pelajaran. Ya, nah itu termasuk kepada preventif. Nah, meskipun pengawasan dilakukan, tetap saja ada siswa yang membolos, maka siswa tersebut mendapat hukuman agar tidak mengulangi perbuatannya atau represif. Nah, jadi itulah contoh dari pengendalian sosial gabungan. Nah, ada yang mau ngasihkan contoh lagi coba? Coba siapa yang mau ngasih contoh lagi selain itu? Ada yang mau ngasih contoh lagi nggak? Atau ada yang mau bertanya, silahkan. Ya Mbak, selamat datang. Nah, coba ada pertanyaan Mas Tobat, Mas Ajar katanya, operasi miras termasuk pengendalian gabungan tidak, Miss katanya. Coba, itu termasuk pengendalian gabungan enggak? Ayo, siapa yang mau ngasih pendapat? Oke, Mbak Endang bilang iya. Ada lagi yang mau ngasih pendapat? Ya, jadi kenapa dikatakan operasi miras itu termasuk kepada pengendalian gabungan? Karena biasanya ada nggak aturan-aturan yang melarang apa namanya itu penjualan eh, minuman keras? Coba, ada nggak peraturan yang melarang penjualan minuman keras? Iya, ada. Nah, jadi itulah kenapa dia termasuk kepada pengendalian sosial, karena pengendalian gabungan. Karena gini ya, kenapa dia termasuk? Karena pada awalnya kan sudah ada ditetapkan aturan-aturan dilarang menjual minuman-minuman keras, namun masih ada aja orang yang ngeyel yang menjualnya, sehingga ketika diajarkan operasi minuman keras dan tertangkap pelakunya, maka pelakunya itu akan dipenjara untuk mendapatkan hukuman, dan maka pelakunya itu akan dihukum, mungkin dipenjara atau didenda gitu. Jadi itu termasuk kepada pengendalian sosial yang gabungan tuh. Nah, pengedar narkoba juga termasuk kepada pengendalian sosial yang gabungan, gitu. Ya, kalau warung, kalau menurut saya Mbak ya, kalau menurut dari sudut pandang saya,
warung itu bisa buka di bulan Ramadan. Nah, saya kalau membaca berita yang sekarang ini termasuk terus terang saya juga termasuk sedikit lucu mbak gitu. Kenapa saya katakan sedikit lucu gini? eh Gini ya mbak ya, saya juga beberapa keluarga saya itu adalah seorang muslim dan juga teman-teman saya di sini banyak yang muslim. Nah, jadi terkadang saya juga berbicara tentang pendapat mereka mengenai hal ini dan mereka berkata dan sudut pandang mereka dengan sudut pandang saya itu adalah sama. Mereka berkata, jika seseorang itu sudah berniat untuk melakukan puasa, mau bagaimanapun godaannya, dia akan tetap bisa melewati itu. Namun kalau memang niatnya itu setengah-setengah, pasti dia akan bagaimana? Pasti akan dia tergoda gitu. Jadi kembali lagi pada diri kita masing-masing. Lagian menurut saya nih ya mbak ya, kalau yang namanya rumah makan itu beroperasi di bulan Ramadan atau berjualan di siang hari, itu adalah bukan sebuah dosa gitu. Menurut saya itu bukanlah sebuah dosa. Namun ketika orang lain, orang yang terutama orang yang berpuasa tergiur untuk tergiur atau tergoda untuk membatalkan puasanya itu kembali kepada diri kita masing-masing dan kembali kepada dirinya yang melakukan puasa tersebut gitu. Iya, kembali pada dirinya sendiri gitu. Jadi kalau misalnya pun saya rasa pun yang ini ya, yang lagi hot news sekarang itu pun yang apa ya, yang berjualan itu pun dia ibu tersebut pun melakukan apa? Menurut saya juga dia itu berpuasa juga sih mbak. Nah, jadi istilahnya kalau dia harus terpaksa, kalau kita melihat dari sudut pandangnya dia ya, kalau kita tahu secara umum kalau dia itu bukanlah dari keluarga yang kaya atau yang mampu dan mata pencariannya hanya berjualan dari warung makan tersebut. Nah, kalau seandainya di bulan Ramadan dia terpaksa tutup, jadi dari mana rezekinya coba? Sementara yang dia tanggung jawabi adalah keluarganya. Dia harus memberi makan keluarganya gitu. Nah, jadi kalau misalnya mau buka, mau nggak pun itu warung di bulan puasa, itu tergantung kembali kepada pribadi kita masing-masing gitu. Oke? Newsnya itu bagaimana coba? Yang mana Mbah Wahyu pengendalian sosial coba? Kalau menurut saya sih enggak juga sih Mbak, enggak juga. Itu bukan tidak termasuk kepada yang namanya pengendalian sosial. Oke. Nah, tujuan dari pengendalian sosial. Oke. Sebenarnya tujuan dari pengendalian sosial itu banyak ya, tapi untuk poin-poin utamanya tentang pengendalian sosial itu sudah saya buat di sini. Yang pertama itu adalah agar masyarakat mau mematuhi norma-norma sosial yang berlaku, baik dengan kesadaran sendiri maupun karena paksaan. Nah, yang kedua, nah seperti yang kita katakan tadi, jadi kalau di dalam pengendalian sosial itu ada yang namanya sifatnya menuntut adanya kesadaran maupun harus diadakannya dengan
paksaan, itulah tadi koersif tadi. Nah, yang kedua itu adalah tujuan pengendalian sosial itu adalah agar dapat mewujudkan keserasian dan ketentraman di dalam masyarakat, sehingga tidak adanya lagi konflik-konflik yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, yang ketiga itu, bagi orang yang melakukan penyimpangan, diusahakan agar kembali mematuhi norma-norma yang berlaku. Ada yang mau ditanyakan di sini, Mas Ajar? Oke. Nah, kemudian ada lagi yang namanya pengendalian sosial yang persuasif. Nah, tadi kita juga sudah berbicara tentang ini. Nah, kalau yang namanya pengendalian sosial yang persuasif dilakukan melalui pendekatan dan sosialisasi masyarakat melalui norma-norma yang ada. Pengendalian sosial ini dilakukan tanpa adanya kekerasan. Nah, contohnya, pihak kepolisian melakukan sosialisasi rambu lalu lintas kepada siswa-siswa sekolah dasar gitu. Oke. Jadi dia ada yang namanya penyuluhan atau bimbingan gitu. Itu termasuk kepada yang namanya persuasif. Kemudian ada lagi yang namanya pengendalian sosial yang koersif atau adanya kekerasan, adanya tindakan kekerasan. Nah, pengendalian sosial yang koersif bersifat memaksa agar anggota masyarakat berperilaku sesuai dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Nah, jika di suatu masyarakat terdapat banyak pelanggaran, maka pengendalian sosial koersif akan dilakukan. Garis bawahi, jika di suatu masyarakat terdapat banyak pelanggaran, maka pengendalian sosial koersif akan dilakukan. Contohnya apa? Coba. Contohnya apa? Oke, mau terus apa lagi? Penggusuran itu termasuk enggak? Penggusuran itu termasuk enggak kepada pengendalian koersif? Nah, kenapa penggusuran itu terjadi termasuk kepada koersif? Coba. Kenapa? Nah, biasanya kenapa biasanya itu terjadi penggusuran? Apakah karena masyarakat itu apa yang menyebabkan penggusuran itu terjadi? Coba. Iya, melanggar tata tertib. Nah, melanggar tata tertib yang diberlakukan oleh suatu daerah. Nah, dan di Jakarta ini sekarang kan lagi banyak itu penggusuran kan, Mbak ya? Iya. Iya enggak? Lagi banyak kan? Lagi banyak nggak penggusuran sekarang di Jakarta? Iya, itulah makanya bijaknya pemimpin di Jakarta yang sekarang itu. Selain dia istilahnya masyarakatnya telah melakukan yang namanya pelanggaran tata tertib, tapi istilahnya pemimpinnya itu pun tidak mau lepas tangan dengan menyediakan tempat yang lebih layak gitu. Iya, mereka ilegal tinggal. Mereka sebenarnya tinggal di daerah milik pemerintah gitu tanpa izin. Nah, makanya gitu. Tapi meskipun mereka itu tinggal di tanah pemerintah dengan tanpa izin, ketika dilakukan penggusuran, maka pemerintah yang sekarang itu kan mereka tetap bertanggung jawab atas kehidupan
masyarakat di situ dengan menyediakan yang namanya rumah susun, dan yang menurut saya pun jauh lebih layak dari rumah sebelumnya gitu. Oke. Jadi nanti kalau kalian itu calon-calon pemimpin di masa depan, kalau kalian melakukan yang namanya sebuah kebijakan, nah pikirkan juga, jangan hanya memikirkan dari satu pihak saja, tapi pikirkan juga dari dua belah pihak gitu. Kita harus berpikir yang edukatif gitu, berpikir ya kita harus bijaksana, nggak cukup cuma pintar tapi juga harus bijaksana gitu. Oke. Sekali lagi saya katakan, pintar itu nggak cukup tapi juga harus bijaksana. Oke, setuju angkatan 4? Oke, calon-calon pemimpin masa depan, ya kan? Angkatan 4 calon-calon pemimpin masa depan, ya kan? Iya, amin. Pemimpin rumah tangga pun bisa gitu, pemimpin anak-anak pun bisa gitu kan, namanya pemimpin. Pemimpin bisa aja jadi apa, ya kan? Nggak harus jadi presiden, ya kan? Nggak jadi harus dia jadi gubernur, nggak jadi harus bupati, nggak jadi harus jadi kapolri. Bisa di rumah pun bisa menjadi pemimpin, terhadap anak-anak kita pun kita bisa menjadi pemimpin dimanapun, ya. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian cara-cara pengendalian sosial. Nah, kemarin yang minggu lalu ada cara-cara pengendalian sosial itu, ada yang formal sama yang namanya informal. Nah, sekali lagi saya ulangi, apa aja sih Miss yang menjadi pengendalian sosial yang informal, yang formal sama informal itu? Nah, kalau yang berbicara yang namanya formal, berarti ada lembaga yang bertanggung jawab atas itu. Nah, jadi contoh-contoh dari lembaga-lembaga pengendalian sosial itu ada pengendalian contoh-contoh atau cara-cara pengendalian sosial yang formal itu. Yang pertama adalah pengendalian sosial melalui hukuman fisik. Nah, itu biasanya dilakukan siapa coba? Pengendalian sosial yang bersifat fisik biasanya itu dilakukan siapa? Kepolisian atau lembaga yang resmi yang diakui keberadaannya. Contohnya apa? Contohnya apa? Contohnya adalah penembakan pelaku teroris yang menyerang aparat kepolisian. Nah, contohnya apa lagi? Hukuman cambuk bagi pelaku apa? Kalau biasanya di Arab Saudi ada itu dah. Hukuman cambuk bagi yang berzina gitu. Kemudian pengendalian sosial melalui lembaga pendidikan. Nah, pengendalian sosial melalui lembaga pendidikan. Nah, jadi di sini sifatnya itu adalah dia dimaksudkan agar terjadi perubahan-perubahan positif di dalam perilaku seseorang, dengan diharapkan perilaku tersebut tidak menyimpang dari nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berlaku di dalam masyarakat. Nah, jadi sorry dulu. Maaf sekali lagi. Tadi yang pertama itu adalah lembaga kepolisian, yang kedua itu adalah pengadilan, maaf ya. Nah, pengadilan itu adalah lembaga resmi yang dibentuk pemerintah untuk menangani perselisihan atau pelanggaran kaidah di dalam masyarakat. Nah, jadi pengendalian memiliki unsur-unsur yang saling berhubungan dengan satu sama lain. Unsur-unsur yang saling berhubungan ini seperti hakim, jaksa, dan pengacara gitu. Jadi di sini dalam proses persidangan, jaksa di sini tugasnya adalah untuk menuntut pelaku
Nah, kemudian dijatuhi hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian hakim fungsinya apa? Nah, fungsi hakim di sini adalah menetapkan atau menjatuhkan putusan berdasarkan data dan keterangan resmi yang diungkap dalam persidangan. Nah, sementara pengacara itu fungsinya adalah untuk membela atau mendampingi pelaku gitu. Sekali lagi, jadi kalau yang namanya di pengadilan itu ada unsur-unsur yang saling berkesinambungan, yaitu hakim, jaksa, dan pengacara. Nah, jaksa di sini berfungsi untuk menuntut yang namanya pelaku. Nah, kemudian hakim di sini fungsinya adalah untuk menjatuhkan hukuman. Sementara pengacara fungsinya adalah untuk mendampingi pelaku. Nah, itu. Kemudian sebentar ya. Ini kok lari nih sayanya. Tunggu ya. Nah, kemudian ada lagi yang namanya tokoh lembaga pengendali sosial. Yang ketiga itu adalah tokoh adat. Nah, kemudian tokoh adat itulah pihak yang berperan menegakkan aturan adat. Kemudian peranan tokoh adat adalah sangat penting di dalam pengendalian sosial. Nah, tokoh adat berperan dalam membina dan mengendalikan sikap dan tingkah laku warga masyarakat agar sesuai dengan ketentuan adat. Yang kemudian yang ketiga, tokoh agama. Nah, tokoh agama adalah orang yang memiliki pengalaman tentang agama dan menjalankan pengaruhnya sesuai dengan pemahaman tersebut. Nah, pengendalian yang dilakukan oleh tokoh agama terutama ditujukan untuk menentang perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai dan norma agama. Kemudian, tokoh masyarakat itu adalah setiap orang yang memiliki pengaruh besar, dihormati dan disegani dalam suatu masyarakat, dan aktivitasnya, kecakapannya, dan juga sifat-sifat tertentu yang dimilikinya. Nah, kemudian bagaimana cara-cara pengendalian sosial? Yang pertama itu adalah sifatnya adalah formal dan informal. Nah, contoh yang formal dia tadi sudah saya bilang juga. Yang pertama itu adalah pengendalian sosial melalui hukuman fisik, yaitu biasanya dilakukan oleh lembaga resmi. Yang kemudian itu pengendalian sosial melalui lembaga pendidikan. Nah, di dalam pendidikan ini ada yang namanya diharapkan dengan melalui lembaga pendidikan atau sekolah atau madrasah, maka sifat-sifat seseorang itu akan berubah ke arah yang lebih positif. Nah, sehingga diharapkan perilaku penyimpang tidak akan terjadi pada diri seseorang. Nah, kemudian yang ketiga itu pengendalian sosial melalui ajaran agama. Nah, jadi di sini yang namanya pengendalian sosial melalui ajaran agama itu maksudnya di sini bahwa setiap agama, setiap orang yang memiliki kepercayaan pasti berusaha sedapat mungkin untuk menjalankan ajaran agamanya. Ya betul atau enggak? Setiap agama atau pemeluk agama berusaha untuk sedapat mungkin menjalankan ajaran agamanya. Nah, baik itu melalui perkataan, perbuatan, tindakan, dan tingkah lakunya sehari-hari. Nah, jadi di sini maksudnya ajaran agama itu mempunyai sanksi yang mutlak. Nah, sanksi yang mutlak itu jadi sanksi yang mutlak itu dari pengendalian sosial melalui agama itu adalah berupa bentuk dosa. Nah, jadi inilah yang membuat kenapa ajaran agama sebagai media pengendalian sosial yang besar pengaruhnya di dalam masyarakat. Nah, jadi dia juga mempunyai pengaruh yang besar dalam stabilisasi masyarakat gitu. Jadi tadi pengendalian sosial secara formal itu adalah 3. Yang pertama itu melalui hukuman fisik, yang kemudian ada yang kedua melalui lembaga pendidikan, yang ketiga adalah melalui
ajaran agama gitu. Kemudian kalau yang di sini ini lagi pengendalian sosial, beberapa pengendalian sosial lagi. Yang pertama itu cemooh. Cemooh itu adalah tindakan membicarakan seseorang. Cemooh adalah tindakan membicarakan seseorang dengan menggunakan kata-kata hiasan. Nah, kata-kata hiasan bermanfaat dan kata-kata yang berlebihan secara negatif. Nah, jadi dia istilahnya tidak mengatakannya secara langsung, tapi istilahnya seperti menyindir. Nah, contohnya, ada yang bisa ngasih contoh? Astaga, mati turun. Nah, sekali lagi saya ulangi, maaf ya, ini soalnya disconnect dan connected secara otomatis, sehingga ininya kadang mati nggak sadar gitu. Nah, jadi saya ulangi lagi, pengendalian sosial itu ada dua macam, ada yang namanya formal dan ada yang informal. Nah, tadi saya sudah mengatakan kalau yang formal itu ada 3. Yang pertama itu pengendalian sosial melalui hukuman fisik. Nah, biasanya ini dilakukan oleh lembaga-lembaga resmi pemerintahan. Nah, contohnya adalah kepolisian, pengadilan, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu pengendalian sosial melalui lembaga pendidikan. Nah, kalau melalui lembaga pendidikan ini diharapkan siswa-siswa tersebut memiliki sikap-sikap yang positif melalui adanya pembinaan di sekolah. Nah, yang ketiga itu adalah pengendalian sosial melalui ajaran agama. Nah, jadi seperti di sini, setiap orang yang memiliki agama, yang percaya kepada agama tertentu, pasti berusaha menjalankan ajaran agamanya, sehingga agama di sini merupakan sebuah alat pengendalian sosial yang besar pengaruhnya dalam menjaga stabilitas masyarakat. Kenapa besar pengaruhnya? Karena ajaran agama itu mempunyai sanksi yang mutlak atau sanksi yang nyata. Nah, sanksi yang nyata. Contohnya adalah kalau kita melanggar yang namanya ajaran agama kita, maka yang terjadi apa? Kita kan berdosa terhadap Tuhan gitu. Kemudian setelah itu ada lagi yang namanya cara-cara pengendalian sosial yang informal. Nah, yang informal itu ada 4. Minggu lalu kita sudah berbicara, itu ada yang namanya cemooh. Nah, cemooh itu adalah tindakan membicarakan seseorang dengan menggunakan kata-kata hiasan atau tapi maknanya negatif gitu, atau kata-katanya itu bersifat perumpamaan gitu. Jadi ada yang bisa ngasih contoh? Coba. Dia mengatai seseorang tapi tidak menyatakannya secara langsung. Dia tidak mengatakan pencuri kamu, dasar pencuri, bukan seperti itu gitu. Ada yang lain lagi? Coba panjang tangan, apa lagi? Oke, pendusta, munafik. Iya. Ya. Jadi yang kedua itu adalah yang contoh yang informal itu adalah desas-desus atau gosip. Nah, desas-desus atau gosip itu contohnya adalah merupakan berita atau fakta berita yang tidak berdasarkan fakta atau bukti. Jadi nggak ada itunya, tidak ada buktinya gitu, cuma kabar-kabar angin gitu. Kemudian ada yang namanya pengucilan, atau ostrarisme. Nah, pengucilan itu adalah tindakan memutuskan hubungan sosial dari kelompok orang terhadap seorang anggota masyarakat. Nah, jadi kabar burung. Kemudian adalah yang namanya fraudulence. Nah, fraudulence itu merupakan bentuk pengendalian sosial yang umumnya terdapat pada anak kecil. Misalnya Mbak Endang berantem dengan siapa ya? Mbak Wahyu. Misalnya nih, Mbak Endang berantem dengan Mbak Wahyu. Kemudian Mbak Endang itu kalah dari Mbak Wahyu. Maka si Mbak Endang mengancam, dibilangnya lah,
sama Mbak Wahyu, awas kamu ya Mbak Wahyu, saya tak kasih tahu nih sama Mas Ajar, abang saya, Mas Ajar itu badannya lebih gede daripada kamu, itu contohnya. Oke, paham ya contohnya ini ya. Oke. Nah, kemudian di sini ada lagi beberapa di slide-nya ini ada beberapa contoh pengendalian sosial. Nah, di sini sudah saya daftarkan. Coba, yang cemo itu masuk ke mana? Yang formal atau informal? Coba. Cemooh masuk formal atau informal? Informal. Kemudian teguran. Teguran itu masuk informal atau formal? Informal. Kemudian pendidikan. Pendidikan formal atau informal? Formal. Agama. Agama formal atau informal? Agama. Formal. Kemudian gosip atau desas-desus, dia termasuk formal atau informal? Informal. Ostrarisme itu masuk informal atau formal? Informal. Kemudian fraudulence itu masuk informal atau non formal? Informal. Kemudian intimidasi. Intimidasi informal atau formal? Informal. Itu masuk informal, Mbak, intimidasi ya. Jadi ini ingat Mbak, yang membedakan formal itu sama informal itu, kalau yang formal itu yang melakukannya itu ada lembaga yang melakukan. Tapi kalau misalnya informal itu tidak ada lembaganya gitu. Oke Mbak Endang. Nah, kemudian kalau yang hukum itu informal atau formal? Formal. Oke. Ada yang mau ditanya di sini? Silahkan yang mau bertanya. Oke, lanjut ya. Oke. Kemudian, nah, akibat tidak berfungsinya lembaga pengadilan sosial. Nah, kenapa ada seperti ini? Nah, terkadang di dalam masyarakat itu atau di dalam negara itu, sekalipun ada yang namanya peranata-peranata pengendalian sosial, namun terkadang mereka tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, jadi apa dampak yang akan terjadi jika peranata-peranata pengendali sosial itu tidak berfungsi? Yang pertama itu dampaknya adalah tidak adanya kepastian hukum. Maka segala sesuatu aturan yang ada di masyarakat itu pun menjadi amburadul. Nah, yang kedua, kepentingan masyarakat sulit terpenuhi. Ya, benar sekali. Nah, jadi ketika peranata-peranata pengendalian sosial itu tidak berjalan, maka kepentingan masyarakat itu sulit terpenuhi. Nah, terkadang yang lebih tragis lagi, maka kepentingan orang yang berkuasa akan semakin merajalela gitu. Kemudian yang ketiga, sering terjadi konflik, terutama konflik-konflik kepentingan yang berlatar belakang pada hakikat hidup manusia, perbedaan ideologi atau cara pandang, perbedaan budaya, serta perbedaan ras. Nah, sekarang itu lagi marak ya Mbak ya. Ini kan lagi karena ini baca berita nggak tentang si Ahok yang memimpin Jakarta. Jadi karena dia adalah orang katanya orang Cina bukan pribumi asli, maka mereka sering melakukan yang namanya intimidasi terhadap Ahok, ya kan? Padahal nyatanya sendiri dia adalah termasuk juga warga negara Indonesia, tapi cuman karena rasnya adalah ras Tiongkok, maka itu mereka mengintimidasi dia gitu. Jadi nanti ke depan jangan seperti itu Mbak ya. Hargai yang namanya Kebhinneka Tunggalan Ika. Kita tunjukkan bahwa kita itu adalah orang yang berpendidikan, yang sudah paham yang namanya pendidikan. Ya, oke? Nah, kemudian yang keempat itu adalah yang namanya munculnya komersialisasi hukum, jabatan dan kekuasaan. Nah, jadi di sini artinya
komersialisasi hukum jabatan dan kekuasaan itu yang namanya hukum jabatan dan kekuasaan itu seolah-olah diperjualbelikan. Sekali lagi, yang namanya hukum jabatan dan kekuasaan itu seolah-olah diperjualbelikan. Maka sehingga tidak ada namanya tidak aneh jika orang-orang yang tidak memiliki uang maka akan sering menjadi korban, sementara orang-orang yang memiliki uang atau yang memiliki kuasa mereka pun akan semakin merajalela membeli hukum dan kekuasaan sesuka hati mereka gitu. Kemudian ada lagi yang namanya munculnya, ya bisa jadi menyokong ya. Kemudian ada lagi yang munculnya sindikat-sindikat kejahatan yang mempunyai kepentingan khusus. Nah, biasanya itu adalah sogokan gitu kan. Ada yang namanya lagi korupsi gitu. Oke? Ada yang mau ditanya di sini tentang tidak berfungsinya lembaga pengendalian sosial? Oke, lanjut ya. Kemudian klasifikasi kejahatan menurut ahli sosiologi. Nah, jadi di sini ada beberapa klasifikasinya. Yang pertama itu kejahatan tanpa korban. Nah, contohnya adalah berjudi, mabuk-mabukan, dan lain-lain. Yang kedua ada yang namanya kejahatan terorganisir. Nah, contohnya adalah monopoli atas jasa tertentu. Yang ketiga ada yang namanya kejahatan terorganisasi transnasional. Contohnya kejahatan terorganisasi yang melampaui batas negara. Nah, contohnya. Kemudian yang keempat, kejahatan kera putih. Nah, kejahatan ini dilakukan oleh orang-orang terpandang atau orang-orang yang memiliki yang namanya kedudukan ataupun jabatan ataupun kekuasaan. Nah, kemudian contohnya siapa lah coba? Masih ada nggak yang kalian ingat yang dulunya pejabat tapi terus melakukan tindakan kejahatan sehingga dipenjara? Coba siapa? Ada yang mau ngasih contoh nggak? Ada yang mau ngasih contoh kejahatan kera putih? Iya, pejabat. Ya, maksudnya namanya Mbas. Ada yang mau ngasih contoh nggak? Bisa. Masih ada yang diingat nggak nama pejabatnya? Coba. Ratu Atut. Ratu Atut itu termasuk nggak? Termasuk nggak? Termasuk. Oke, dia masuk pada koruptor, dia melakukan tindakan korupsi. Nah, kemudian yang kelima ada yang namanya kejahatan. Nah, Nasruddin juga iya. Nah, kemudian ada yang namanya kejahatan atas nama organisasi formal. Nah, kejahatan ini dikejahatan oleh organisasi untuk menaikkan keuntungan. Ada nggak yang bisa ngasih contoh? Dia mengatasnamakan organisasi gitu. Dia mengatasnamakan organisasi. Coba. ISIS termasuk nggak, Mbak? ISIS. Iya. Oke. Iya. Mereka mengatasnamakan yang namanya agama Islam untuk melakukan tindakan yang menurut mereka baik di mata mereka, padahal tidak, ya kan? Iya. Ada lagi contohnya? Coba. Apa lagi coba? Syah. Oke, iya.
Mereka juga mengatasnamakan yang namanya agama ya Mbak ya. Oke. Kemudian ada lagi upaya mengatasi kekacauan atau yang namanya tindakan-tindakan penyimpangan. Nah, yang pertama itu adalah memperbaiki perangkat hukum seperti undang-undang, peraturan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu adalah melakukan revitalisasi aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan ke pengadilan. Yang ketiga, melakukan usaha-usaha pembudayaan tertib sosial yang di dalamnya terdapat kepatuhan terhadap norma kesusilaan, kesopanan, adat, norma agama, dan norma hukum. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya? Oke, jelas. Nah, jadi besok saya akan upload yang namanya ujian semester, ujian akhir kita, ujian akhir final kita. Soalnya pilihan ganda ada 20 soal dan essay testnya maunya 10 atau 10 ya, essay testnya ya. 10. Jawabannya enggak sulit kok. Oke. Deadline-nya hari Senin. Hari Senin deadline-nya. Oke. Gampang-gampang kok. Oke, besok saya upload soalnya. Ya, besok saya upload soalnya. Iya, Senin malam jam 12. Oke, udah cukup kan waktunya seperti itu kan? Nah, apa-apa ya. Senin malam jam 12. Oke, selamat beristirahat semua. Ini bahannya akan saya upload di grup. Silahkan dicek kembali bagi yang membutuhkan. Oke, selamat beristirahat dan jangan begadang, langsung tidur. Oke? Oh ya udah, tapi jaga kesehatan tetap ya Mbak Emi ya. Ya nggak apa-apa, jaga kesehatan tetap.
线。有啊。哦，看到了，因为我在看 YouTube 啊。有啊，刚刚看到。